Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Bapak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, apakah di antara kalian masih ada yang ingat pembelajaran kemarin kita telah membahas apa? Ya, betul. Pembelajaran kemarin kita telah membicarakan tentang bagaimana cara penyajian data menggunakan tabel. Apakah masih ada yang ingat bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita ulangi sedikit materi tentang penyajian data menggunakan tabel. Nah, sekarang ada soal. Pada hari Senin, Dani melakukan penelitian tentang nomor sepatu teman-teman di kelas. Dari penelitian tersebut, Dani memperoleh data sebagai berikut. Nah, teman Dani itu ada 30. Jadi didapatkan data seperti yang ditampilkan. Terus, untuk mengubah menjadi tabel itu gimana? Ya, betul. Dengan membuat kolom dan barisnya dulu. Terdiri dari 2 kolom dan 7 baris. Yang diisi mana dulu? Yang diisi itu yang nomor sepatu dulu. Nomor sepatunya kan ada dari 35 sampai 40. Setelah itu, baru banyaknya setiap nomor sepatu itu diisikan. Gimana caranya? Itu nomor sepatu 35 ada berapa? Ada 6. 36 ada 7, 5, 6 lagi 3, dan yang nomor 40 itu ada 3. Gitu. Sudah ingat? Nah, jadi sepulang sekolah ada baiknya kalian untuk mempelajari kembali materi yang telah diajarkan oleh Pak Guru di sekolah. Kenapa begitu? Karena pembelajaran di sekolah itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kalian belum paham dengan materi yang kemarin, maka kalian akan menemui kesusahan dalam materi selanjutnya. Jadi, sepulang sekolah kalian diharapkan itu untuk belajar mengulang kembali materi yang telah diajarkan Pak Guru di sekolahan. Kalau kalian mengalami kesusahan gimana? Kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, kakak kalian, atau bawa ke sekolahan, tanyakan ke Pak Guru juga bisa. Setuju? Nah, untuk materi selanjutnya masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Masih membahas tentang penyajian data, tapi untuk kali ini kita beda. Bukan tabel lagi, tapi menggunakan diagram. Diagram apa? Diagram batang. Apakah kalian udah pernah lihat diagram batangnya gimana? Nah, coba cek gambar berikut ini. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Ya, inilah yang dinamakan dengan diagram batang. Kenapa disebut dengan diagram batang? Karena diagram ini terdiri dari batang-batang yang menunjukkan nilainya dari si objek. Itulah kenapa dinamakan diagram batang. Cara bacanya gimana? Yuk kita lihat yang bulan Januari. Januari 200. Berarti gimana artinya? Januari, pada bulan Januari banyaknya panen itu sebesar 200 kg. Bulan Februari 300. Berarti bulan Februari 300 kg. Bulan Desember 500 kg. Begitu. Nah, selanjutnya gimana ini kalau baca yang seperti ini? Sama aja dengan tadi. Berarti di tahun 2010 masa panennya gimana? Iya, masa panen 1 tahun 2010 60 ton. Pada 2010 masa panen 3 berapa? Ada
70, terus satu garisnya adalah 2. Berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti 76 ton. Gitu selanjutnya. Sekarang kita ke lembar materi yang telah kalian pegang. Di lembar depan ada diagram seperti yang ada di tampilan ini. Nah, lalu apa yang kalian bisa simpulkan dari diagram ini? Frekuensi terbanyak adalah 8, Pak. Ya, betul. Apalagi? Nilai yang memiliki frekuensi terendah itu 6. Ya, betul. Jumlah siswanya 35. Betul. Rata-rata nilainya 8,1. Ya, betul. Berarti kalian sudah bisa membaca diagram batang. Nah, setelah kalian bisa membaca, bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa? Nah, untuk bisa membuat diagram batang, kalian harus mengikuti cara berikut ini. Bagaimana? 1. Kumpulkan data dengan menggunakan wawancara maupun penelitian. Nah, keduanya itu udah pernah kalian pelajari sebelumnya. Yang kedua, ubahlah data yang kalian peroleh menjadi bentuk tabel. Sudah bisa kan? Sudah. Yang ketiga, kemudian buatlah garis vertikal dan horizontal diagram. Garis vertikal dan horizontal itu yang gimana? Yang seperti ini. Yang vertikal itu untuk nilainya, yang horizontal itu untuk objeknya. Dan setelah itu ada tahap keempat. Tahap keempat apa? Setelah membuat garis vertikal dan horizontal, kemudian buatlah persegi panjang setinggi nilai objek. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah, nah, seperti ini. Dalam membuat persegi panjang ini, ada aturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, lebar setiap persegi panjang adalah sama. Jadi kalau satu itu lebarnya 2 cm, yang lainnya juga harus 2 cm. Sedangkan jarak antar persegi panjang ini juga harus sama. Kalau yang pertama itu berjarak 1 cm, yang kedua dan ketiga ini juga harus berapa tadi? 1 cm gitu. Sekarang kita bahas tentang lembar kegiatan siswa. Di situ nomor 1 ada diagram batang alat musik kesukaan kelas 5. Nah, di situ terdiri dari 4 alat musik. Gitar, piano, recorder, dan biola. Pertanyaannya, berapa siswa yang suka biola? Jawabannya berapa? 3? Iya, betul, 3 siswa yang suka biola. Selanjutnya, alat musik apa yang paling disukai oleh siswa? Berapa jumlahnya? Apa ayo? Piano? Iya, betul, piano. Karena piano itu memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 13. Dah? Yuk ke soal selanjutnya. Di situ ada lagi diagram batang jumlah kecamatan di setiap provinsi di Pulau Jawa. Ada 6 provinsi dari Banten, Jakarta, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Yang dipertanyakan adalah berapa selisih kecamatan antara Jawa Tengah dan Banten? Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah 600 dikurangi 40. 600 itu apa? 600 itu jumlah kecamatan di Jawa Tengah dan 40-nya itu kecamatan di Banten. Jadi hasilnya berapa? 600 dikurangi 40 sama dengan 560 kecamatan. Selanjutnya, berapa jumlah kecamatan yang ada di seluruh Pulau Jawa?
jumlah seluruh kecamatan. Berarti tinggal kalian jumlahkan saja semua kecamatan dari Banten sampai ke Jawa Timur. Ayo dihitung berapa? Ada yang jawabannya 1528? Ya, jawabannya adalah 1528 kecamatan. Yuk selanjutnya. Jumlah panen mangga Pagdanu selama 4 tahun disajikan dalam tabel berikut ini. Dari tahun 2015 sampai 2018. Nah, dari tabel tersebut, kalian disuruh untuk membuat diagram batangnya. Ingat, untuk membuat diagram batang ada 4 langkah. Tapi di sini udah disajikan tabelnya. Jadi kalian hanya melakukan langkah yang ketiga dan keempat. Apa saja? Langkah ketiganya adalah membuat garis vertikal dan horizontal. Yang keempatnya adalah memasukkan nilai-nilainya. Yo, ada yang jawabannya seperti ini? Ya, bagus. Selanjutnya, buatlah diagram batang dari tabel kegemaran siswa kelas 5 di bawah ini. Sama seperti tadi, coba kalian kerjakan dulu. Udah? Jawabannya seperti ini? Iya, jawabannya adalah yang seperti ini. Soal terakhir. Setelah melakukan penelitian, didapatkan data berat badan sebagai berikut. Ada 32 data. Dari 32 data tersebut, kalian disuruh untuk membuat tabel dan diagram batangnya. Jadi gimana? Buat tabelnya, langkah pertamanya adalah membuat 2 kolom. Seperti ini. Udah jadi malah. Terus dari tabel ini kalian buat diagram batangnya. Gimana? Kayak gini? Betul. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi diagram batang yang Bapak sampaikan tadi? Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan diagram batang? Apakah kalian bisa membuatnya? Bapak harap kalian bisa membuatnya sendiri. Namun, kalian harus tetap mempelajari materi ini di rumah nanti. Kalian harus mempelajari ini sampai kalian benar-benar bisa. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak rasa cukup. Untuk materi selanjutnya masih membahas tentang diagram, tapi bukan diagram batang lagi. Diagram apa? Kita lihat besok. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.